Gimana nih kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semuanya harus tetap sehat ya dan diberkati Tuhan Yesus. Kita semua harus tetap jaga imun, jaga iman, jaga semangat, dan jangan lupa untuk bersyukur. Adik-adik, tema kita pada ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini yaitu Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Nah, yang akan mendampingi adik-adik belajar bersama mengenai firman Tuhan ada saya Kak Putri dan juga ada Kak Saya Kak Fitri. Fitri. Salam kenal adik-adik. Salam kenal ya. Nah, adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang judulnya Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami bersyukur pada hari Minggu ini dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu, dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. dan mendengarkan firman-Mu.
Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan. Berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. kami bersyukur. Amin. Amin. Ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Judulnya, Yesus Menginginkan Daku. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita bersama-sama yuk baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-37. Nah, udah ketemu belum adik-adik? Dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti mohon untuk Bapak Ibu mendampingi untuk membacakannya ya. Nah, beginilah firman Tuhan. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu ini, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar.
Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat video terlebih dahulu ya adik-adik ya. Yuk kita simak video berikut ini. Penolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih,
Tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, setelah adik-adik melihat video tadi, kita bisa melihat ya Kak Putri ya. Iya, betul sekali. Apa yang kalian dapat dari video tadi ya? Yuk. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Nah, di situ ada anak yang jatuh karena terkena batu ya, Iya. karena lari-larian, Lari-lari terus jatuh. terus luka. Nah, teman-temannya di situ itu menolong temannya yang jatuh itu. Caranya adalah dibawa kemana Kak? Kalau ke sekolah dibawa kemana? Ke UKS. Ya. Lalu diobati. Diobati ya, pakai antiseptik. Pakai ya. antiseptik, lalu dibalut lukanya agar cepat sembuh. Betul. Nah, begitu juga dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan ini di firman Tuhan ya. Yang tadi kita baca di Markus pasal 7. Betul. Ya, di situ Tuhan juga menyembuhkan orang yang tuli dan juga gagap ya. Jadi walaupun Tuhan belum kenal, kemudian Tuhan juga mau menolong mereka. Nggak pilih-pilih ya. Wah, Betul. itu udah kenal, ayo kita tolong. Itu belum kenal, Ya. jangan kita tolong. Nggak kayak gitu ya, semuanya harus kita tolong. Baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Begitu Kak Fitri? Iya, betul sekali. Begitu juga dengan kehidupan kita ya adik-adik ya. Baik itu nanti kita ketika sudah sekolah, di keluarga kita, Di kemudian masyarakat sama juga, teman-teman sama ya, teman-teman tetangga. semua. Kalau ada yang butuh pertolongan, kita juga wajib menolongnya ya Kak Ya, langsung kita bantu. Iya. Dan itu yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi adik-adik di rumah, maukah saat ini memberikan pertolongan kepada teman-teman kita yang membutuhkan? Harus mau ya. Tuh, mari selamat berbuat baik kepada semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita masuk ke sesi persembahan. Caranya, adik-adik kumpulkan persembahan ke orang tua kalian masing-masing dulu ya. Nanti biar orang tua kalian menyerahkannya ke guru sekolah minggu. Nah, untuk mengiringi persembahan kita angkat satu pujian yang judulnya Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia
menyumbangkan persembahan, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk saat ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus pakai persembahan ini untuk keluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk dalam sesi aktivitas. Aktivitas kita pada minggu ini apa ya? Apa yo? Ada yang tahu belum? Aku belum tahu, Kak. Nah, ini dia. Kita membuat orang-orangan yang bergandengan tangan. Nah, adik-adik nanti membuat ini ya. Pasti masih bingung kan gimana sih caranya biar semuanya sama kayak gini. Nah, nanti Kak Fitri sama Kak Putri ada tutorial videonya. Nanti kalian bisa contoh di tutorialnya ya. Nah, makna dari orang-orangan bergandengan ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kasih kepada kita. Nah, di sini kan bisa dilihat, nah semuanya bergandengan tangan. Semuanya harus memiliki kasih. Semuanya harus saling membantu satu sama lain. Seperti yang sudah tadi diajarkan sama Kak Fitri ya. Kalau kita mau menolong, kita nggak boleh pilih-pilih, kita nggak boleh memandang orang itu siapa, kita kenal nggak, kita dekat dengan kita nggak. Nah, kita semuanya harus saling tolong-menolong. Nah, kalau sudah adik-adik foto ya aktivitasnya, lalu dikirim ke grup Telegram Sekolah Minggu. Jangan lupa dikirim ke grup Telegram Sekolah Minggu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nanti kakak tunggu loh di grup. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan satu pujian, judulnya Dalam Nama Yesus. Terima kasih adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita harus, apa tadi yang diajarkan Kak Fitri? Masih inget gak? Masih dong ya, pastinya Kita harus tolong-menolong, oke? Nah, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk belajar mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.